Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang ada pada pagi ini kita bertemu kembali. Mudah-mudahan di kesempatan yang Allah bagikan kepada kita ini menjelang waktu pagi, kita buka dengan fitrah kita, fitrah keislaman. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sisi tadabbur kita terus dengan ayat 159. 159 Al-Baqarah menyangkut tentang menyembunyikan ilmu. Di 158 dulu tentang Safa dan Marwah, isi kandungan dia, ketundukan ketaatan kita kepada Allah SWT, khusus ayat untuk para sahabat tentang Safa dan Marwah. Kali ini masuk tentang ayat menyembunyikan ilmu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. 159. Innal ladzina yaktumu nama anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'ibun. Dalam ayat ini Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia di dalam kitab mereka itu, dalam kitab mereka itu dilaknati Allah dan dilaknat pula oleh para malaikat yang dapat melaknat kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan. Ini dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubat dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Dalam ayat ini menyangkut soal orang yang menyampaikan ilmu. Satu. Yang kedua, mereka yang tahu tentang kitab. Dan sikap yang ditegur di dalam ini bukan saja kepada ahli ilmu, tapi ahli kitab. Yang bil khusus orang-orang Yahudi yang tahu tentang penghabaran itu dari langit itu. Kalau penghabaran dari langit itu tentang Nabi Muhammad SAW dan nanti akan membawa suatu ajaran yang bersifat tajdidiyah. Ini saya nak nyebut tajdidiyah itu mereformkan kembali. Okay. Sebab kalau kita lihat agama Yahudi khusus untuk bangsanya. Okay. Dan di zamannya. Begitu juga Nasrani. Cuma beza antara kedua ni, Nasrani boleh mendakwahkan orang lain ke Nasrani. Yahudi, dia tidak mendakwahkan orang ke Yahudi.
Bah ni raya kini tu Ustaz. Dia hanya mau kita menjadi pengikut. Bukan masuk kepada Yahudi. Terlalu mulia untuk memasukkan kepada Yahudi menurut tanggapan mereka. Jadi, kita jadi pengikut. Bahasa kasar kita, ukuilah. Al-Baqarah 120 Allah mengatakan, walan tarda angkal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda Yahudi dan Nasrani sehingga kamu menjadi pengikut mereka. Itulah tadi kasarnya, itu ukurnya lah, suruhannya. Itu si mungkin walaupun ada pandangan mengatakan mun ambil darah Yahudi tukar dengan darah kita, masuk ke darah kita, si akan mengakui kita sebagai Yahudi. Taksubnya. Dan apa rahsia di sebalik itu? Rahsianya adalah bahawa memang Allah nak mengutuskan seorang Nabi nanti yang membawa ajaran untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Sebab itu Rasulullah itu diberitahu dalam surat Al-Anbiya ayat 107 itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat seluruh alam. Ya. Jadi Nabi Muhammad bukan untuk orang Arab aja. Lain dengan Yahudi tadi. Dia untuk seluruh alam. Kemudian ketika keistimewaan Islam itu sendiri, namanya, ini saya kutip malam tadi juga, kutip. Islam, kalau di sudut namanya sesuai untuk keseluruhan. Kalau Yahudi menyangkut soal bangsa. Agama Yahudi. Kan? Bangsa Yahudi. Agama Nasrani. Kepada bangsa Nasrani. Kalau disebut Islam, siapa-siapa saja bangsa. Ini sedikit kelainan dari sudut nama itu. Walaupun sebelumnya memang nama itu Islam, tapi identik waktu ya zaman Yahudi dan zaman Nasrani menyangkut soal bangsa. Tapi bila dah zaman Nabi Muhammad SAW, dia si nyebut agama dimbak Nabi Muhammad Quraisy. Untunglah waktu itu orang nama Quraisy. Okay. Ada di Indonesia Profesor Quraisy Shihab. Okay. Dia juga kalau keturunan Arab lah. Maksud saya di sini bahwa tidak menyangkut soal bangsa, tidak menyangkut soal tempat. Walaupun kita identiknya dengan Mekah Madinah. Tapi kalau kita melihat rukun dalam Islam untuk haji, dia disebut sebagai apa? Rukun Islam yang spesifik. Spesifiknya apa? Istata'ah, kalau mampu. Orang nak pergi kalau mampu. Itu kan ada rukun Islam kan. Peliknya bila masuk daripada menunaikan haji ke Baitullah jika mampu. Kalau syahadah, ada di tagline yang lain. Mengucap 2 kalimat syahadat. Solat, ada tagline yang lain, ada. Puasa, ada tagline yang lain, ada. Tapi kalau haji, jika mampu, ada tagline yang menunjukkan bahawa pengecualian. Okay? Pengecualian. Baik itu, nanti hubungan kenapa rahasia pengajian kita sebelumnya. Nabi Ibrahim dah bola Kaabah, yang pun ke Baitul Maqdis. Nak menurunkan ajaran itu kepada generasi yang akan datang. Pola Kaabah, nenduan pun pergi ke lain dengan Nabi Ismail. Si ke Kaabah. Sebab itu disebut kesan jejak Nabi Ibrahim. Sebut waktu itu disebut sebagai agama Hanif. Hanif itu agama fitrah.
sesuai dengan fitrah. Ini sedikit rahasia untuk kita bersama apa kelebihan yang reform agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu. Walaupun sama disebut sebagai agama samawi, agama dari langit. Kalau orang bahas tentang agama disebut agama samawi. Itu menyangkut cirinya adalah wahyu. Tapi masalahnya Bani Israel ini sendiri, ini yang tajuk kita itu. Di antara mereka itu sifat mereka menyembunyikan. Yaktumuna. Ya. Maka kita lihat bagaimana As-Sa'di membahas ayat ini. Ayat ini walaupun turun kepada ahli kitab, kan? Ahli kitab, dan apa yang mereka sembunyikan tentang Rasulullah dan sifat-sifat beliau, adanya tahu. Sebab itu di ayat lain itu Allah beritahu, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahu. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad itu macam anak daknya pun tahu. Bila turun, di mana turun. Dan daknya memang sengaja pergi ke Madinah itu nunggu. Kita beritahu dulu ada 3 Yahudi turun. Memang nak menunggu Nabi Muhammad. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. 3 itu turun. Semuanya 12. 3 dah nunggu di Madinah. Tapi mereka awalan kafirin bih. Mereka yang pertama-tama kali ingkar. Tahu dulu dan tahu pertama kali ingkar. Quraisy tahu. Musyrikin Quraisy nya dengar khabar daripada Yahudi Nasrani ada Nabi akhir zaman. Lahirnya di Mekah. Adanya si tahu. Namun hukum ayat ini tetap bersifat umum kepada setiap orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah. Ayat ini kalau khusus tadi turun kepada Yahudi. Tapi kata para ulama tafsir As-Sa'di mengatakan berlaku untuk semuanya. Kalau nanti khusus lagi kepada Bani Israel, pendeta-pendetanya. Kalau kita sekarang siapa? Kepada ulama-ulama. Ada yang menyembunyikan. Tapi nanti kita bahas tentang hukum menyembunyikan. Di mana boleh disembunyikan, di mana tidak. Okay? Beberapa keterangan-keterangan yang jelas. Ini yang diturunkan. Bayinat itu. Yang dah pasti dah diketahui. Bayinat. Ada juga disebut dalam bahasa kita bayinat itu penjelasan, keterangan. Jadi Taurat, Injil, penjelasan, keterangan. Jadi kalau kita lebih dalam nangga, bayinat, keterangan, informasi, ya tentang kehadiran Nabi Muhammad dan agama yang dibawa. Agama itu bersambung saja. Konsepnya adalah Tuhan yang Esa. Syariatnya berbeza. Agama tetap Islam. Sama. Dan menampakkan kebenaran wal huda. Sebab kalimat itu disebut anzalna minal bayyinati wal huda. Kami menurunkan. Yaitu keterangan dan petunjuk. Nanti Quran juga diberi nama Huda. Sebab itu di awal-awal Al-Baqarah Allah mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu ilmu yang membawa kepada hidayah menuju ke jalan yang lurus. Jadi ada ilmu bukan kepada petunjuk. Sekadar informasi saja. Tapi yang digunakan kalimat di sini kalimat huda. Beza huda dibanding dengan kalau tadi basyirah atau juga kalimat bayinat. Kalau bayinat keterangan semata-mata, penjelasan. Tapi bila dikata huda, nya menjadi jalan hidup. Ini ya, yang ada keterangan tapi si ngembak tentang kehidupan, sebatas ilmu, sebatas info. Tapi bila dikata huda, itu dah jadi way of life. Cuma kalau saya nak ngutip Profesor Hamka kata kalimat huda ni dia ada 4. Pertama, Hamka mengatakan ta'rif huda ini adalah al-irsad. Orang yang diberi
kecerdasan menilai, memikir, memahami, itu disebut irsad. Sebab itu, kalau sahabat Nabi disebut apa? Khulafa ar-Rasyidin. Okey. Ada juga bahasa sederhana, irsad itu orang yang memiliki kehidupannya nilai petunjuk. Nilai petunjuk ni, mun bahasa kita ambil mudah ni kaya. Pecah pala aku mikir. Orang yang memiliki irsad, si ada istilah pecah pala aku mikir. Tang ada-ada aja adianya. Petunjuk tadi kan? Tang ada-ada aja. Kita, pecah pala aku mikir. Siapa lagi dah? Dah. Jam pagi tu saya di telefon itu. Kita mau yang di sini, mau yang Batu Tujuh. Batu Tujuh si ada teman. Yang ada di Kuching. Cah pala mikir Ustaz. Sebab ada kes terjadi histeria lagi dalam hutan. Oh, baru sebelum saya turun subuh. Kata saya ada anak murid di Kuching, Batu Tujuh si ada. Batu Tujuh hospital ada. Okay. Terjadi di Batu Tujuh. Jadi berbentuk dia petunjuk. Irsad itu orang yang sikmati, dia kreatif, inovatif, apa lagi ya? Energik. Hidup ada aja cara. Sebab kita nanti kalau dah last kita guna kaedah apa? Solat hajat. Itu kenapa orang kadang-kadang kes bunuh diri? Irsadnya si cukup. Okey? Habis. Penin pala. Maka anak orang kaya kan duduk terjadi di China. Anak million A bunuh diri. Dia kata, apa lagi hidup tu? Dah million A tapi bunuh diri. Tin packing lagi si bunuh diri. Madah ajak bankrupt. Ni ada bankrupt mana? Okay. Jadi, al-irsad itu kreatif, inovatif, energik. Ini kalau guru nyebutlah. Saya ambil bahasa guru itu. Bahasa canggih. Ada aja idea. Okay. Si kalah fikir. Yang kedua, kata Profesor Hamka, taufik. Huda artinya irsad. Yang kedua artinya taufik. Taufik itu, apa yang Allah beri dengannya, menurut kehendak Allah. Ada yang Allah beri bukan menurut kehendak Allah. Ada. Tapi Allah beri. Contoh dia jelas apa? Fir'aun. Allah beri zik? Beri. Orang kafir Allah beri zik? Beri. Kita pun diberi Allah juga nak? Diberi. Kita diberi atas taufik. Saya bagi contoh. Yang diberi tidak atas taufik disebut istidraj. Dah saya terjemah dulu nak? Pakai bahasa kampung nyaman. Istidraj, ditejuk, direpuk. Nah, ambillah kau sia. Tapi tidak dengan keredaan. Itu Fir'aun. Allah beri. Sebab memang Allah itu sifat penyayang. Bumi yang sama, langit yang sama, awan yang sama, hujan yang sama, makanan yang sama. Allah beri. Tapi untuk orang beriman, lain. Ada value, ada nilai. Yang kita mudah. Minum kita sama sih dengan minum orang tidak beriman. Minum kita minum ibadah. Itu bila minum, pakai tangan kanan. Baca bismillah. Kan jadi ibadah. Jadi minum orang kafir, goncang. Belangkak, berpangkak, gelas. For you. Guna? Si ada value. Tapi kita tertibnya senang aja. Atas nama Allah. Pakai tangan kanan. Kebetulan Naus juga ambil contoh senang aja lah. Okay. Ini value ni lah. Taufik yang diberi hanya untuk orang beriman. Dalam arti kata orang yang semua nikmat itu atas keredaan Allah SWT. Sebab tu ada juga kita yang si dapat ini tapi Allah beri. Itu hati-hati istidraj. Pelik je orang ya Ustaz. Ya apa maksiatnya tak habis-habis. Tapi nya berada Ustaz. Hati-hati. Jangan sampai istidraj. Tapi Allah dengan rahmat dan kasih sayang masih nurut.
Sebab itu kadang-kadang orang macam tu dipanjang umur. Adakah orang ciri panjang umur sidrat sik juga? Tanda sampai bilanya bertaubat. Allah masih maha penyayang lagi. Tanda je dulu. Beriman sih. Itu hati-hati. Itu kita kadang-kadang bila ada orang meninggal, lagi muda kita. Allah sayang dengannya. Allah tahu dengannya. Allah ambil. Ya, Ustaz sayang Ustaz. Lagi muda. Nah, inilah gaya Allah maha sayang dengannya. Bukan macam kita tu yang umur tua. Bukan Allah si sayang. Allah masih beri kesempatan. Allah sayang juga. Mungkin ada nak sangkut-sangkut lagi. Okey. Yaitu ilmu irsad tadi ya. Irsad, taufik. Yang ketiga itu ilham untuk orang beriman. Apa itu ilham? Ilham dia boleh terbagi dua. Okey. Ada ilham baik, ada ilham tidak baik. Surat Asy-Syam. Okey. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada diri manusia itu sifat fujur dan sifat takwa. Dibahas oleh ahli tasawuf, kalau seseorang itu dekat dengan Allah, didekati oleh para malaikat, ilham dia ilham yang baik. Nanti masuk kepada firasat mukmin. Kan ada hadis madai takut firasatul mukmin. Takutlah kepada firasat mukmin. Dia ada firasat, tapi sih boleh jadi hukum. Sama dengan ilham. Ilham sih jadi hukum. Rasa akulah. Kita rasa kena ilham kita. Itu sih boleh kita ngembak ke orang, ia jadi hukum, sih dapat. Baik itu rasa menurut aku fikir bukan hukum. Boleh sih dia ikut, boleh. Tapi sih boleh meletak itu sebagai hukum. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada diri manusia itu sifat fujur dan sifat takwa. Yang baik dan yang buruk. Mana dalam diri kita memang dua-dua diberi. Cuma yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan malaikat, dengan zikrullah, dengan zikir, ilhamnya selalu ilham yang baik. Zikir itu termasuk tafakkur. Zikir itu termasuk tadabbur. Tadabbur Quran itu zikir. Tafakkur memikir tentang alam itu termasuk zikir. Melugut tasbih termasuk zikir. Merenung diri sehingga menemui pencipta itu zikir. Jadi kalau nyebut subhanallah itu lafaz zikir. Supaya faham. Merenung alam jagat raya subhanallah. Walaupun sih disebut hebat ciptaan Allah. Subhanallah. Itu dah terlepas. Kalau yang dalam hati, merasa kehebatan Allah. Innallaha alimun hakim zikir. Baik itu, kalau kita lihat di ujung-ujung ayat itu, banyak kalimat nama Allah di penghujung. Innallaha alimun hakim. Al-alim, al-hakim. So, kita kembali kepada Allah. Okay. Huda, al-irsad, at-taufiq, al-ilham, satu lagi ad-dilalah. Ini nak terjemahan. Kalau bahasa sains, bahasa moden tu, sign, apa? Betul kan tak sebut? Signal. Signboard. Okey? Tanda-tanda. Ad-dilalah, Allah beri dilalah dengan kita itu tanda-tanda. Kalau kita berjalan dari Kuching ke Sibuyu, ada signboard. Tapi siapa jelas? Mendok Fauzi pergi ke Sematan, clear. Tu jalan U-turn. Tu pergi ke Sampat. Tu pergi ke Kempoi. Tu pergi ke Lundu, Bau. Anda? Clear. Okay. Maksud apa di sini? Signal itu diberi. Ad-dilalah. Tadi, sebelum ad-dilalah, ilham. Sebelumnya taufik, sebelumnya irsad. Baik itu kita berdoa taufik dan hidayat. Untung orang nama taufik dengan hidayat. Dua-dua disebut. Cuma Haji Taha dengan Haji Yasin dia berkelahi. Yang mun seorang imamnya, madah, tunggu aku ngimam. Kau malam baca Yasin, aku baca Taha. Okay. Padahal sama juga dua huruf. Yasin, dua juga. Taha, sama juga dua. Ada.
Si ada menang, si ada kalah lah. Okay? Ilmu yang membawa kepada hidayah menuju kepada jalan lurus dan menunjukkan pula jalan ke surga dan jalan ke neraka. Ada ilmu tapi si membawa ke situ. Sebab itu nanti ada orang membagikan ilmu itu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Okay? Ilmu umum dan ilmu agama. Bagi saya, boleh memisahkan untuk konsep mengenal pasti. Tapi keduanya saling berkeperluan. Contoh, engineer bola baldi. Kita pakai baldi untuk wuduk. Boleh faham? Bolehkah kita memisahkan antara dua ilmu na? Ilmu bola baldi. Kena ilmu besi nak. Okay? Atau kena itu boleh pakai plastik nak. Dengan alat ya untuk wuduk. Okey. Sains cipta teknologi untuk neropong bulan. Dengannya tahu bulan, kita dapat berpuasa, dapat raya. Berpisah si ilmu ya? Tidak. Mengklasifikasikan tapi tidak dipisahkan. Masalah kita sekarang, nyalah si ada hal. Ambil je ke ilmu akhirat. Sudah macam ya. Jadi kalau belajar wuduk, batal air, itu dianggap ilmu akhirat. Ya, tapi jangan dipisahkan. Itu masalahnya sekarang ni. Itu saya sampai ke peringkat, belajar biologi jangan pisahkan dengan agama. Belajar kimia jangan pisahkan dengan agama. Kita pisah. Itu sekular di dalam ilmu. Itu yang saya tentang dengan sahabat-sahabat. Ustaz, kita pelik sikit. Ya, saya madah. Macam ni nak memisahkan. Ketika kita pakai beldi tadi, ilmu dipolah oleh engineer. Kemudian dipakai oleh imam untuk wuduk. Okay? Maka keduanya saling hubung kait. Macam ni kan dipakai oleh ustaz ceramah, mic. Ini alat. Tapi alat ini bawa kepada akhirat. Diguna untuk kebaikan. Boleh sih diguna untuk maksiat. Boleh saja. Itu memahami alat dengan tujuan, matlamat dengan sarana, itu kena faham. Saya berdebat panjang juga dengan orang, benda-benda macam ni. Mungkin kita faham, saya dah jadi masalah. Jadi nanti, bid'ah ke Ustaz, pakai mikrofon? Tidak. Ini urusan dunia. Hadis Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kamu lebih tahu urusan dunia. Kan kisah sahabat Nabi bola pecantuman tanaman, tut bahasa kita nak. Adakah itu bid'ah? Yang bid'ah ini biasanya menyangkut urusan ibadah yang khusus. Apa? Sembahyang kita reka, si dapat. Subuh tu Ustaz napa main 2, si kuat juta, pola 4. Ada segar sikit, si boleh, tetap 2. Itu bid'ah. Yang ada nas, ada dalil, jangan kita robah. Tapi menurut tentang alat ini, dia bukan bid'ah. Ya, ini saya nak membawa kita tidak memisahkan ilmu dunia, ilmu agama. Secara konsep, ya. Tapi secara hubung kait antara kedua itu si dapat dipisah. Kita kena bergantung dengan tukang tenun bolah topi, pakai kita semayang. Tukang tenun bolah baju, pakai kita semayang. Bolehkah kita memisahkan tukang tenun dengan sembahyang? Tidak boleh dapat dipisahkan. Bila kita memisahkan itu, dia katakan sekular. Sungguhnya Allah telah mengikat janji kepada para ulama agar mereka menjelaskan kepada manusia apa yang telah Allah kurniakan kepada mereka dari ilmu tentang kitab agar mereka tidak menyembunyikan. Ancaman khusus. Ayat itu tadi mengatakan sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang telah jelas dan petunjuk setelah kami menerangnya kepada manusia di dalam kitab, mereka itu dilaknat. Kalimatnya dilaknat.
dalam ayat ini mengatakan ulaika yal'anuhumullah. Bukan Allah saja melaknat. Wayal'anahumu la'ibun. Para malaikat pun juga melaknat. Sebabnya menyangkut soal petunjuk Allah. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan hal itu dan melakukan dua kerusakan sekaligus, artinya menyembunyikan apa yang Allah telah terangkan, yaitu menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan berlaku curang terhadap hamba-hamba Allah, maka mereka itu mendapat laknat daripada Allah. Dan dia yakni Allah SWT menjauhkan dan mengusir mereka daripada kedekatan kepadanya dan rahmatnya. Dan dilaknat pula oleh seluruh makhluk yang dapat melaknat. Mereka adalah seluruh makhluk. Jadi bukan malaikat aja. Seluruh makhluk. Laknat akan menimpa mereka dari seluruh makhluk kerana usaha mereka untuk berlaku curang terhadap para makhluk. Artinya si menyampaikan hidayat, mahalnya. Info tadi si disampaikan tentang huda, petunjuk agama. Sebab itu saya kata ayat ini wabil khusus untuk pendeta-pendeta Yahudi. Pendeta-pendeta Nasrani. Kecuali yang menyampaikan. Contoh dalam sejarah kita kenal dengan Bukhaira. Yang kedua, Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal yang saya cerita ketika Rasulullah nerima wahyu. Rasulullah dalam ketakutan pulang ke rumah, minta diselimut. Lepas ya, Siti Khadijah ngembak Nabi berjumpa dengan Warakah bin Naufal. Siapa dia? Pakai Injil, pakai Taurat. Dan dia beriman. Cuma inilah disebut original ahli kitab menurut saya. Sebab saya berbengkang juga dengan yang lain. Yang ada ahli kitab yang kini itu pun ahli kitab juga, Ustaz. Saya kata risiko you beriman dengannya berat. Sembelihannya halal. Sebab itu saya sudah dapat menerima yang masih masuk beriman dengan kitab yang masih mengesahkan Allah. Tuhan itu esa. Hendaknya Tuhan dah tiga macam ni. Cari kita apa arti Tuhan tiga? Boleh umpama macam buah, biji, isi, kulit. Nang Tuhannya buah kah? Jadi saya sih dapat menerima. Okay. Dia ada kawan kata ahli kitab sekarang boleh sembelihan dia makan. Ini pribadilah. Kalau ada nak ikut pandangan lain terserah. Saya secara pribadi tidak. Kalau mengatakan iya boleh, sembelihannya halal. Risiko. Mana apa? Yang lain-lain nanti termasuk dalam syariat. Okay. Merusak agama. Maksudnya makhluk lain. Mereka merusak agama itu kenapa menyembunyikan pendeta-pendeta dan menjauhkan mereka dari menjauhkan mereka daripada rahmat Allah kerana perangai mereka tadi yang menyembunyikan kebenaran. Akhirnya mereka pun dibalas sesuai dengan perbuatan mereka sebagaimana para pengajar manusia kepada kebaikan. Artinya semua juga termasuk. Jadi ada pembahasan para ustaz kita. Ada bab ilmu itu disembunyikan maslahat. Boleh. Ini hukum. Ya. Ada beberapa perkara, contoh saya, pertama, saya menyembunyikan sesuatu, akan jadi mudarat. Dengan situasi yang ada sekarang. Okay. Yang kedua, demi untuk menyelamat keadaan, maka kita menyembunyikan hukum. Okay. Ada beberapa perkara yang kadang. Dan yang ketiga, belum masanya untuk diberi. Mau diberi kini itu habis. Itu dibenarkan. Dengan sebab tertentu maslahat. Itu boleh. Okey. Orang baru masuk Islam. Padah ke? Ingat Senin Khamis tu puasa sunat. Puasa wajib pun belum. Hal tu puasa sunat. Sebab itu kenapa kita madah masuk Islam esok
pergi klinik, agak Dr. Wan bersunat. Jangan macam ya. Tunggu dulu. Menyembunyikan ya, ada maslahat. Okey. Mungkin kita madah terus. Ya Allah, lalu tunggu dia potong. Nak ke? Bininya pun bingung juga. Ay, kena dia potong. Jadi isu. Sebab itu ada beberapa perkara yang itu disembunyikan. Tanggap maslahat. Tanggap maslahat. Maka Allah dan para malaikatnya akan berselawat ke atasnya. Maksudnya orang yang tetap menjaga kebaikan, membawa kebaikan. Bahkan ikan paus di laut. Ini untuk ahli ilmu. Untuk ahli ilmu dan majlis ilmu. Fadilatnya. Itu kita dalam majlis ilmu. Allah, malaikat menghampakan sayap makhluk di laut. Memohon ampun. Allah turun rahmat di langit. Majlis bercahaya. Ya, walaupun kita si nembak bunga api. Itu hadis saja majlis ilmu. Hadis lain ada man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Okey. Sebab itu Allah meletakkan orang yang mengajarkan ilmu, orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang menyembunyikan ilmu itu dibahas. Kalau yang menyembunyikan tanpa maslahat tertentu dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Kerana usaha dalam memberikan manfaat kepada makhluk. Itu di sebaliknya lah. Kalau yang membawa menjelaskan tentang agama ini, menyampaikan petunjuk Allah, membaiki agama dan mendekat mereka kepada rahmat Allah, sehingga dia pun dibalas sesuai dengan jenis perbuatan penyampai ilmu. Ya, sebab itu dalam surat Mujadalah, surat 58 ayat 11, Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu di antara kamu. Ada nanti bahas lain tentang waliullah. Orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah adalah bertentangan dengan perintah Allah dan menentang Allah. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia dan menerangkannya, sedangkan orang ini berusaha menghapus dan menyembunyikan, maka orang ini terkena oleh ancaman daripada ayat tersebut. Maka kesimpulan yang kita nak ambil, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan yang belajar. Itu. Yang kedua, ilmu dan petunjuk itu merupakan suatu yang menjadi keperluan bagi manusia. Kalau ilmu saja tidak dengan huda, sebab itu doa Nabi itu, ya Allah, berilah kepada ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu tapi untuk nipu. Ada ilmu untuk apa? Bola yang tidak baik. Macam sekarang betul, lihai nak. Sekolah tinggi-tinggi, rasuah. Contohnya lah. Ni gaya nak nipu, account. Itu ilmu yang tidak manfaat. Dan yang terakhir yang kita nak bawa bersama, carilah ilmu yang membawa kita menuntun kepada syurga Allah. Ini ilmu yang kita kehendaki dalam kehidupan. Di situ ada namanya petunjuk daripada Allah SWT. Dan kalau saya nak tambah, ini tambah saya sendiri ya, dibenarkan menyembunyikan kalau itu ada maslahat di dalam keperluan agama. Khawatir kerana masalah-masalah tertentu itu dibenarkan para ustaz, para pendeta yang lainnya menyembunyikan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ini saja kita tangguh. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha wal asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi